kalaulah solat 2 waktu saja ditinggalkan, ada solat yang paling berat bagi orang-orang munafik kata Nabi, solat subuh sama solat isya. Kalau solat subuh dan solat isya saja yang ditinggalkan, masuk dalam derajat munafik. Kalau munafik nerakanya jahanam, apa tak lagi kalau 5 solat ini dia tinggalkan. Artinya apa? Orang yang sengaja meninggalkan solat itu sama penghuni neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan ketenangan dan ketabahan dalam hati kita karena keimanan kita. Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan dan kebaikan kepadanya. Allah anugerahkan anak-anak yang selalu taat kepada kedua orang tuanya. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang taat beribadah. InsyaAllah kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh kelak di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah luaskan rezeki. Kemudian Allah istiqamahkan, Allah tanamkan dalam diri dia keimanan. Allah athbata fi qulubihimul iman. Allah tetapkan keimanan dalam diri mereka istiqamah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita masuk pada dosa yang keempat, dosa besar yang keempat, masih pada yang meninggalkan salat. Di halaman ke-18 ini ada pasal selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas berbagai macam hal tentang orang-orang yang meninggalkan salat dan klasifikasinya. Ada yang sengaja meninggalkan salat, ada yang tidak sengaja meninggalkan salat. Jadi ada orang yang meninggalkan salat itu sengaja, ada yang tidak sengaja. Ada yang kemudian melalaikan salat. Ada yang kemudian lalai di situ, ada yang kemudian lalai karena perbuatan. Ada yang kedua, ada yang lalai memang bukan karena disengaja. Nah ini sudah kita sampaikan semua. Dan ada orang-orang yang mendapatkan ma'fu anhu dari Allah, rufi'al qalam, ya, kemarin kita sudah sampaikan. Sabiyu hatta yablugh, kemudian orang yang tidur hatta yastaiqid, kemudian orang yang tidak berakal sampai dia sadar. Orang-orang ini yang diberikan ampunan oleh Allah atau ma'fu anhu. Tertidur sampai dia terbangun, tidur dia sampai dia terbangun. Tidur dalam maksud adalah ketika dia tidur tapi kemudian tak sadar, alarm sudah berbunyi dan lain sebagainya. Nah kondisi ini kemudian dimaklumi sampai dia terbangun. Ketika dia terbangun tidak boleh ada aktivitas yang lain kecuali dia melaksanakan salat. Ketika dia langsung salat, barulah oleh para ulama dikatakan terhitung, masuk dalam pada hitungan salat. Kalau tidak, bangun dia di jam 8 dia masih beraktivitas yang lain, baru kemudian dia sholat, maka itu tak terhitung, itu ghaflah.
dia sudah melalaikan solat dan bahkan masuk dalam kategori meninggalkan solat. Ibnu Katsir misalkan, Wahbah Zuhaili misalkan, Al-Maraghi misalkan, dalam tafsirnya mengatakan ketika Allah mengatakan ma salakakum fi saqar lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin misalkan. Kata para ulama tafsir mentafsirkan ayat tersebut, kata para ulama, ketika ada orang yang meninggalkan salat, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini Allah yang berkata, maaf, neraka sakar. Ini Allah yang kata. Tapi kata para ulama tafsir, yang dimaksud orang yang masuk ke dalam neraka sakar itu adalah orang yang meninggalkan salat itu bukan meninggalkan qat'i, bukan meninggalkan mutlak, tapi lalai dari salatnya. Jadi yang dimaksud dengan neraka sakar itu lalai dengan salatnya. Tapi justru orang-orang yang meninggalkan salat yang betul-betul meninggalkan salat secara mutlak, dia tak salat begitu. Bahkan salat subuh tidak, salat zuhur tidak, salat asar tidak, salat maghrib tidak, salat isya tidak. Mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka sakar, tapi justru dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita sampai pada poin tersebut. Sekarang kita masuk pada pasal selanjutnya, masih dalam bab tarikus salah. Kata para ulama, kata Imam Az-Zahabi, mata yu'mar as-sahib, mata yu'mar as-sabi bis-salah. Kapan anak itu disuruh salat? Dan Nabi mengatakan, muru as-sabi bis-salati idza balagha sab'a sinin. Suruh anakmu salat pada umur 7 tahun. Jadi 7 tahun tu suruh salat. Kalau pada umur 9 tahun tak mau salat, baru kemudian dipukul gitu. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu alaih. Kalau sudah sampai 9 sampai 10 tahun, dia masih tidak mau salat, kata Nabi, pukullah dia. Pukul di sini Bapak Ibu itu menjadi poin penting bagi para ulama. Tidak ada pukul yang dimaksud di sini itu bukan pukul dalam kategori pukul orang mengamuk. Dipukulnya habis-habis sampai mau mati anaknya. Nah, tidak, bukan begitu. Pukul untuk memberikan efek peringatan kepada anak. Dan bukan pukul kebencian. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Artinya memukul anak bukan karena kebencian. Wa fi riwayatin muru auladakum bis salati wa hum abna' sab'a. Kata Nabi, suruh anak-anak kalian salat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 'asyara. Kalau memang sudah 10 tahun tapi tak masih salat juga, tak salat juga kata Nabi dalam riwayat yang lain, maka silahkan pukul. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Sudah saatnya kalian memisahkan dia di umur itu, kata Nabi, tempat tinggalnya sendiri. Artinya kita sudah memberikan pendidikan. Pendidikan akidah diajarkan kepada anak ketika anak masih kecil. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika anak keluar daripada rahim daripada ibu, seorang bayi keluar daripada rahim ibunya, maka dia diperdengarkan kalimat pertama yang dia dengarkan adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Kemudian dikomahkan. Itu tandanya pendidikan tauhid dari sejak dini ketika dia lahir. Bukan ketika anak lahir itu kemudian diperdengarkan musik poco-poco. Maka lain cerita nanti anak itu. Bagaimana geleng kepalanya makin kuat gitu nanti kecil. Sehingga kata para ulama, ketika dia lahir, pendidikan tauhid pertama kali yang diajarkan dan disunnahkan oleh para nabi, oleh nabi dan para sahabat dan para ulama adalah memperdengarkan kalimat tauhid, yaitu kalimat azan. Allahu Akbar takbir. Kemudian sepanjang itu kita diwajibkan memberikan pendidikan kepada anak, pendidikan tauhid. Sampailah umur dia masa 7. Kenapa kok pada 7 tahun kita menyuruh anak untuk sholat? Akalnya mulai sadar, mulai muncul, mulai bekerja, mulai berfikir. Itu pada umur 5 sampai 7 tahun. Itu sudah mulai berfikir. Umur anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu umur yang sudah mulai berfikir. Maka pada umur yang mulai berfikir itu, kata para pakar pendidikan, ajarkan anak yang terbaik. Kalau yang diajarkan pada umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun itu yang diajarkan musik, maka yang akan terngiang di telinganya adalah musik. Tapi jika yang diperdengarkan adalah Al-Quran, pendidikan, solatnya, puasanya, zakatnya, kemudian segala kebaikan, maka itulah yang menjadi poin penting bagi dia.
yang akan selalu dia ingat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam dunia pendidikan itu fasenya ada. Ada namanya daurut tufulah, daurus sabi, daurut tufulah, daurul walad. Kemudian ada daurus suyukhah. Itu ada semua tahapan-tahapan umurnya, Pak. Dari anak baru lahir, kemudian menjadi seorang anak, dari anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi suyukhah yang tua-tua. Dan itu ada masanya. Dan di masa-masa ini para ulama sudah membahas. Dalam dunia pendidikan oleh ulama sudah dibahas-bahas. Apa yang harus dilakukan pada umur-umur tertentu. Maka Nabi mengatakan 7 tahun. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Karena di umur 7 tahun hasil penelitian para ilmuwan pada anak umur 7 tahun itu adalah diqiyat dalam ingatan. Anak-anak mulai belajar mengingat secara mendalam pada umur 7 tahun. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kenapa para ulama-ulama terdahulu umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sudah bisa hafal Quran 30 juz. Kenapa? Karena pada umur 5 tahun ke atas anak itu sudah dilatih untuk mengingat, menghafal. Nah, di masa itulah masa yang terbaik. Kenapa umur 7 tahun? Karena ketika itu otaknya sedang bekerja untuk berpikir dan mengingat. Jika itu yang terus kita tanamkan di umur-umur tersebut, maka yakinlah, maka sampai dewasa nanti dia akan teringat. Oh, dulu bapak aku ngajarkan pada umur sekian, ngajarkan sholat. Tapi kemudian kalimat selanjutnya asara. Kenapa di umur 10 tahun maka pukullah kalau dia masih tak sholat? Karena sudah di atas itu akan sulit, Pak. Kalau dia sudah masuk masa remaja, 12 tahun, 11, 12, atau lebih tepatnya kata para ilmuwan itu 12 ke atas. Kalau sudah masa remaja, kita mengingatkan dia sholat, maka akan mulai terasa kesulitan bagi kita. Kenapa? Karena dia sudah punya lingkungan sendiri. Tambah lagi kalau dia sudah mulai lebih dewasa lagi, memukul sudah tidak mungkin, maka lebih daripada itu kesulitan kita dalam memberikan pendidikan semakin bertambah. Maka di atas umur 25 tahun atau 20 tahun, 22 tahun ke atas itu sudah kesulitan kalau nyuruh anak sholat. Sudah sulit. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau sekarang ada anak-anak tak sholat, orang tuanya susahnya minta ampun suruh sholat. Itu mungkin karena itu tadi. Karena dari kecil dia tidak dilatih untuk sholat. Yang kedua, karena faktor lingkungan. Kata Imam Al-Ghazali, lingkungan itu membangun. Sedangkan orang yang sudah terbiasa sholat dihadapkan dengan lingkungan yang tidak pernah sholat, maka yakinlah anak itu tidak akan sholatnya. Kenapa? Lingkungan itu berat, Pak. Pengaruh lingkungan berat. Makanya dikatakan remaja itu masa pertama kali mereka punya wadah dan lingkungan. Ketika dia berumur 12 tahun, dia masuk ke sholat, mohon maaf SMP misalkan. Dan di situ dia sudah punya lingkungan sendiri. Dia sudah punya kawan-kawan dia sendiri. Dia akan melihat dengan kacamata dia. Loh, kok anak-anak yang lain tidak ada dipaksa orang tuanya untuk sholat? Kok aku dipaksa? Sehingga di sini dia berpikir. Akhirnya apa? Mohon maaf, terpengaruh dengan kawan-kawannya tak sholat. Akhirnya tak sholat dia. Kawanku je tak sholat. Akhirnya mereka terpengaruh. Semakin lama kita memberikan lingkungan itu kepada mereka, maka semakin lama pula mereka akan terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Bukan berarti kita menyalahkan lingkungan, karena lingkungan tidak bisa disalahkan, memang kondisinya begitu. Yang disalahkan siapa? Orang tuanya. Yang salah memilih lingkungan. Di umur 12 tahun ke atas. Makanya kata Nabi pada umur 10 kalau dia tak sholat, pukullah. Karena masih ada masa untuk memberikan peringatan. Kalau sudah sampai 12 tahun ke atas, kita sudah peringatkan, sulit. Apalagi kalau sudah 20 tahun, 22 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas. Makin sulit bagi kita. Ditambah, mohon maaf, dia sudah kuliah, lingkungannya sudah berbeda. Sudah berbeda lagi Bapak Ibu. Qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khutabi rahimahullah, hadzal hadis yadullu ala ighlaz al-uqubah. Apa kata beliau, kata Imam Sulaiman Al-Khutabi, hadis ini itu dalil atas ighlazul uqubati lahu idza balagha tarikan laha. Dalil ini membolehkan bagi orang tua untuk memberikan peringatan kepada anak atau hukuman
baik berupa pukulan atau hukuman apapun kepada anak jika mereka meninggalkan salat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Wa kana ba'du ashabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala yahtajju bihi fi wujubi qitlati idza tarakaha muta'ammidan ba'dal bulugh. Kata para ulama dari kalangan Imam Syafi'i atau sahabat Imam Syafi'i mengatakan begini. Mereka menentang di sini berargumentasi bahwa sebenarnya ukubah tadi boleh diberikan kepada anak jika balaghal wujub. Kalau mereka sudah balik dan sudah sampai masa kewajiban kepada mereka. Jadi kalau tak sampai kewajiban kepada mereka, tidak usah, tidak ada masalah. Kata sahabat Imam Syafi'i, jika mereka meninggalkan itu dengan sengaja dan muta'ammidan terus menerus di masa balik mereka dan pada masa itu mereka sudah wajib. Fayaqul idza istahaqqa ad-darba wa huwa ghairu balighin. Kemudian fayadullu ala annahu yustahaqqu ba'da al-bulugh min al-uqubati ma huwa ablaq min ad-darbi wa laysa ba'da ad-darbi syai' ashaddu min al-qatl. Apa kata para ulama, kata dari kalangan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, yang berhak memberikan pukulan itu kepada anak yang umurnya belum sampai dewasa, maka yang diberikan peringatan itu dalam tingkatan yang betul-betul memberikan peringatan, bukan pukulan yang benar-benar pukulan. Fayadullu ala annahu yustahaqqu. Tujuannya untuk memberikan nanti kalau dia sudah dewasa baru diberikan pukulan beneran, untuk agar dia kecil ini sadar dia. Nanti kalau sekarang saja belum dewasa, belum besar saja aku sudah dimarahi kalau meninggalkan sholat, apalagi kalau sudah dewasa, bisa jadi lebih daripada itu hukuman yang diberikan. Nah, kata sahabat para Imam Syafi'i tadi, maka poin pentingnya adalah ketika mereka sengaja meninggalkan sholat, ingatkan mereka, berikan peringatan yang setara. Maka kata para ulama hadis yang lain memahami kalimat fadribuhu, kalimat memukul itu adalah disebut sebagai kiasan, peringatan, diartikan sebagai peringatan. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi hukmi tarikis salah. Telah terjadi perdebatan ulama di dalam hukum meninggalkan salat. Faqala Malik wasyafi'i wa Ahmad rahimahumullah tarikus salah yaqtulu darban bisayf fi rukbatihi. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, yaqtul darban bisayfi fi raqbatihi, dipukulkan atau dibunuh dia dengan pukulan pedang pada badan dia. Thumma ikhtalafu fi kufrihi idza tarakaha min ghairi uzrin hatta yakhruju waqtiha. Apa kata dia, kata para ulama, kalau ada orang yang meninggalkan salat, kata Nabi dalam riwayatnya begini, man taraka salah, yang meninggalkan salat faqad kafara, dia sudah kafir. Tapi kata para ulama, yang disebut dengan kafir di sini apa? Kata para ulama, jika dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi kalau dia ada uzur atau keluar daripada waktunya dan dia masih sholat, maka tidak dikatakan kufur, kata para ulama. Sebagian ulama yang mengatakan demikian, ada mazhabnya Imam Malik, Syafi'i wa Ahmad. Faqala Ibrahim An-Nakhai wa Ayyub As-Sakhtayani wa Abdullah bin Al-Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq huwa kafir. Tapi kata sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal wahdah, dia sendirian. Kemudian An-Nakhai, dia bilang, oh itu kafir sudah, tidak ada lagi orang yang tinggal sholat pokoknya kafir. Dalilnya mana? Kembali kepada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man taraka salah faqad kafara. Yang meninggalkan salat kafir sudah. Wa istabdalu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahd alladhi bainana wa baina al-kufr as-salah. Perbedaan kita dengan orang kafir, kata Nabi, as-salah. Ini menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa yang sengaja meninggalkan salat kafir. Mau sengaja dia, mau lalai dia. Lalai artinya keluar daripada waktunya. Dari waktu zuhur dia belum sholat sampai asar
Baru dia masuk mau salat. Pas orang azan asar dia langsung salat zuhur. Itu kata para ulama yakhruju min waqtihi. Dia salat tapi keluar di waktunya. Orang seperti ini sebagian ulama mengatakan kafir gitu. Tapi kafir di sini jangan salah paham dulu, bukan kafir keluar daripada Islam. Tapi sederajat dengan orang kafir. Sederajat dia dengan orang kafir. Artinya sederajat dengan orang kafir apa? Perbuatan dia kufur semua, tak bernilai di sisi Allah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak. Dia muslim tapi dia tak sholat. Jadi semua perbuatan yang dia lakukan kebaikan itu tak bernilai di sisi Allah. Ustaz, ada orang Ustaz rajin dia, mohon maaf ya Ustaz, rajin sedekah, puasanya oke, dengan masyarakat baik, cuman satu Ustaz, tak sholat dia. Nah, ini misal. Maka kata para ulama, la yahtajullahu min amalihi. Allah tak butuh tu sholat dia. Allah tak butuh tu amal ibadah dia. Ternyata apa? Awal ma yuhasab yaumul qiyamah. Pertama kali hisabnya adalah salat. Ada dua amal ibadah yang diperlihatkan oleh Allah dan istimewa. Satu sebelum dia meninggal ketika ruh di tenggorokan. Ketika orang meninggal, sebelum ruhnya keluar daripada badannya sampai di tenggorokan ini, itu ibadah yang ditengokkan kepada dia adalah ibadah sedekah pertama kali. Bukan ibadah puasa, bukan ibadah yang lain, tapi ibadah sedekah. Itu yang ditampakkan oleh Allah. Sampai-sampai Allah tuliskan di dalam Al-Quran, jika kami, kata si mayat tadi, jika jasad tadi berkata, hidupkan kami kembali, maka kami akan bersedekah. Itu dalam surat Al-Munafiqun. Yang kedua, salat. Sampai-sampai Nabi katakan tidak ada amal ibadah yang lain yang dihisab pertama sekali selain daripada salat. Sedekah cuma diperlihatkan, tapi salat yang pertama kali dihisab. Makanya apa kalau solatnya, mohon maaf ya, ini bahasa yang kita anggap pendukung. Ndak puasa dia, ndak zakat dia, tapi solat dia, itu masih diperhitungkan oleh Allah. Tapi kalau dia zakat, dia puasa dia, tapi tak solat dia, itu yang menjadi permasalahannya. Kenapa? Karena di dalam solat ini, seorang ilmuwan, seorang psikolog melakukan penelitian. Karakter orang-orang yang melakukan sholat dengan baik dan benar ternyata berpengaruh. Dalam kitabnya Asrarus Shalah kalangan siapa namanya itu, Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, apa kata beliau? Sholat itu sangat-sangat mampu membentuk karakter manusia. Tapi Ustaz, ada yang sholat mencuri juga kata dia, ada yang sholat maling juga, ada yang sholat korupsi juga kata dia, ada yang sholat dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Oh iya, bisa. Sebagian ulama bilang, kata Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, kalau sewuduk dia betul, maka solatnya benar. Kalau solatnya benar, maka dia dapat poinnya, akhlaknya benar. Tapi kalau wuduknya tidak benar, solatnya tidak benar, mesti akhlaknya tidak benar. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Ada orang baca Quran tapi Al-Quran tak masuk pada hati dia. Ada orang yang solat tapi solatnya tidak masuk pada diri dia. Nah, inilah yang kemudian terjadi pada sebagian manusia. Makanya mohon maaf, solat itu penting dan harus ditelaah. Kenapa ketika kita solat harus tumakninah? Tumakninah itu artinya apa? Bukan tenang. Tumakninah itu bukan tenang saja artinya. Tumakninah lebih daripada itu. Makanya dalam ilmu kesufian atau ilmu tasawuf itu, ketika orang menghadapkan wajahnya kepada Allah, fa'akim wajhaka, kata dia. Ketika kita dalam solat menghadapkan wajah kepada Allah, kata orang sufi itu, kata orang ulama-ulama tasawuf itu, berbeda antara zahir dan batin. Kalau berbeda antara zahir dan batin, tidak akan dapat dia nilai solat itu. Maksudnya apa? Yang dihadapkan kepada Allah bukan sekedar wajah, tapi juga hati. Zahir wa batin. Muka kita hadapkan ke kiblat, hati juga kita hadapkan ke kiblat. Bukan cuma muka ke kiblat, hati kemana? Ada orang solat, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, Allahu Akbar, serius dia solat tadi, Allahu Akbar. Memang wajah dia menghadap ke kiblat, hati dia menghadap ke harta itu. Tadi motorku tinggal di luar, tadi dah dikunci belum ya katanya. Goyang imannya langsung. Dalam solat dia ingat motornya belum dikunci, belum digembok. Sehingga mohon maaf, apa yang terjadi pada diri dia? Tidak ada kekhusyuan dalam solat itu. Tidak ada khusyuknya dalam solat. Takutlah motornya hilang. Setelah selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia kabur ke parkiran. Alhamdulillah motorku aman gitu ya. Baru dia tenang.
Maka Bapak Ibu, sebagian ulama bilang begini, kalau pengen mencari barang yang hilang, bawalah solat, katanya. Dia ada dua tempat terbaik untuk mencari barang yang hilang. Satu tempat dalam solat, yang kedua dalam kamar mandi, katanya. Ketika sedang buang hajat, maka itu keluar semua ide-ide cemerlang itu. Nah, coba bayangkan. Dan itu disampaikan, benar itu disampaikan. Dua tempat itu. Karena dalam solat itu setan itu berkeliaran. Jangan dikira dalam masjid itu tidak ada setan. Makanya kalimatnya dalam hadis Nabi, sawu sufufakum, rapatkan sop kalian, jangan sampai ada celah. Karena al-khilalu baina sufufi syayatin, di antara saf-saf yang kosong itu, yang isi meskipun kosongnya cuma sedikit, itu yang ngisi setan. Yang mengisi di antara saf-saf yang kosong itu setan. Jadi setan tuh bisikkan aja di samping. Masih ingat enggak kalau duit kau tadi taruh di atas kulkas, nanti diambil sama anak, hilang. Nah, terpengaruh, Pak. Maka kembali kepada poin tadi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salat itu butuh ketenangan. Maka dalam salat itu Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan bacaan salat itu. Di mana letak doa? Di mana letak doa? Dalam gerakan salat di mana letak doa? Cuman satu, Pak. Sisanya itu bertasbih dan memuji Allah semua. Semuanya memuji Allah. Kecuali satu saja yang isinya doa. Yang lainnya semuanya memuji Allah. Mulai dari Al-Fatihahnya, mulai dari kita berdiri, mulai dari Sami Allahu liman hamidahnya, rukuknya, i'tidalnya, semuanya Pak di situ kita memuji Allah. Tidak berdoa. Kita cuma memuji Allah saja. Artinya apa? Ya Allah, Engkau baik sekali. Tiada Tuhan selainmu, segala puji bagi dirimu. Semua itu yang kita sampaikan. Sepanjang sholat itu cuma itu yang kita sampaikan. Kecuali ada satu tempat yang kita berdoa kepada Allah. Kapan? Duduk. Ketika itu saja kita berdoa kepada Allah. Sisanya tidak kita bertas. Apa maksudnya? Artinya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah. Sama seperti seorang anak minta duit ke bapaknya. Bapak ni baik kali Pak. Kalau minta langsung ditolak sama bapak ya. Tapi dipuji dulu. Setelah dipuji, diangkat dulu bapak dia. Mudah mengeluarkan duit tu Pak. Tapi kalau seandainya sudah langsung ditembak begitu saja, sudah kelakuan dia tak baik, tiba-tiba datang masuk minta duit langsung, tak dikasih bapaknya. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu? Pujian kepada Allah. Nah, pasal selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah kita sampaikan yang mengatakan kafir dan tidak kafir. Sebagian para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat bila uzrin itu tidak kafir, tapi sebagian lagi mengatakan yang meninggalkan bila uzrin itu kafir. Artinya Bapak Ibu, ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, oleh para ulama sebagian besar mengatakan kafir. Kafir di sini dia kufur. Kufur di sini adalah ibadah dia setingkat dengan orang kafir. Artinya tidak bermanfaat amal ibadahnya di sisi Allah jika dia meninggalkan sholat. Kemudian pasal selanjutnya, waqad warada fil hadis, inna man hafaza ala salawatil maktuba akramahu Allah taala ala bi khamsi karamatin. Nah, ini Bapak Ibu. Penting. Kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi, orang yang menjaga salatnya, inna man hafaza, barang siapa yang menjaga salawatnya yang 5 yang wajib, akramahu Allah taala bi khamsi, dengan 5 karamat kemuliaan. Allah muliakan dengan 5 kemuliaan. Nah, ini boleh dipahami baik-baik Bapak Ibu. Ini salah satu motivasi agar kita tidak meninggalkan salat. Yang pertama kata beliau, yarfa' anhu dhaikal 'aishi wa 'adzabal qabr. Dan yang kedua, yang pertama tadi yarfa' anhu dhaikal 'aish. Di dalam hadis yang lain Nabi bilang begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala, ya bani Adam, la takhafanna min dhiqi rizqin, fa inna khazaini mulanatun, fa inna khazaini la yanfaqu da'abat. Kata para ulama, kata Nabi begini, hei anak Bani Adam, jangan pernah takut akan kehilangan rezeki dengan atau rezeki yang sedikit. Sesungguhnya pembendaharaanku besar, kata Allah. Artinya Allah bisa memberikan apapun yang dia inginkan. Tapi kuncinya apa? Wattaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Tapi ada kalimat yang lain dalam riwayat yang lain, dalam surat yang lain kata Allah dalam Al-Quran, min haitsu la
min haitsula. Orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah kasih rezeki min haitsula wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini penting untuk dipahami, Pak. Kalau orang itu betul-betul datang kepada Allah dan solatnya benar-benar solat dan datang betul-betul pasrah kepada Allah, setelah dia solat dia berdoa kepada Allah, tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Itu tak mungkin, sangat tidak mungkin. Saya orang yang 100% meyakini bahwa Allah pasti akan mengabulkan doanya. Itu dah pasti, Pak. Kenapa pasti? Saya yakin dengan ayat Al-Quran. Tapi kalau kita tak yakin dengan doa kita dan kita tak yakin kepada Allah, maka kita tidak meyakini ayat Al-Quran. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka kata Allah, yarfa'anhu daikil aish. Orang yang rajin solatnya, dia jaga solat 5 waktunya, Allah jaga rezekinya. Allah jaga rumah tangga dia. Allah berkahi rezekinya. Allah lapangkan dan luaskan. Dan Allah angkat kesempitan daripada kehidupan dia. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan, Allah itu memberi rezeki bukan hanya duit. Ingat ya, Allah memberi rezeki bukan hanya Ini jangan salah paham dalam benak kita, karena kita nih, kata Nabi dalam hadisnya begini. Kelak di akhir zaman itu kata Nabi begini. Abdad dinar wa abdad dirham. Kelak di hari kiamat itu ada penyembah dinar, ada penyembah dirham gitu. Maksudnya apa itu penyembah duit? Jadi ada orang-orang yang mempertuhankan duit di akhir zaman kata Nabi. Nah, yang dimaksud dengan mempertuhankan duit tadi apa? Orang yang dalam otaknya kalau ndak duit, kalau ndak duit itu ndak hidup tuh namanya. Sampai dia berani mengatakan begini. Kami bekerja ini demi anak istri, untuk menafkahi anak istri. Betul, itu tak salah. Tak salah. Tapi kalau dia kata, kalau kami tak kerja, bagaimana kehidupan anak istri kami? Bagaimana makan mereka? Nah, itu tandanya dia sedang meragukan Allah. Sampai di sini paham? Itulah yang disebut oleh Nabi abdad dinar wa abdad dunia. Itu penyembah dunia, penyembah dinar, penyembah dirham katanya. Kenapa dia tak yakin sama Allah? Maka mohon maaf Bapak Ibu, orang yang yakin dengan Allah melalui ibadah-ibadah dia, mustahil Pak, mustahil bagi Allah untuk memiskinkan dia, itu mustahil. Kita ambil contoh yang paling sederhana, ini contoh Pak, paling sederhana. Bapak Ibu baca Quran, sekarang Bapak Ibu sedang punya masalah ekonomi. Anggaplah hari ini tidak ada duit sama sekali untuk makan, tidak ada duit. Coba yang pertama kali Bapak Ibu datang dulu kepada Allah. Setelah datang kepada Allah atau sholat 2 rakaat, baca Quran. Setelah baca Quran dengan penuh keikhlasan, itu baca Qurannya. Habis itu doa kepada Allah. Ya Allah, jika kau pandang sholat 2 rakaatku dan baca Quranku sebagai amal soleh, aku berdoa berwasilah dari amal soleh ini. Berikan keberkahan dan berikan aku rezeki. Pasti Allah kasih. Itu pasti Pak. Kenapa begitu? Allah tak pernah melepaskan hambanya, mau sempit ataupun lapang Pak. Sekarang pertanyaannya, wong baca Quran saja, setelah baca Quran dia berdoa Allah kabulkan, masa setelah sholat tidak Allah kabulkan? Itu tak masuk akal itu. Bagi Allah tak masuk akal. Bagi orang beriman sangat tidak masuk akal. Kecuali orang kafir, memang mereka tak sholat. Atau orang munafik. Orang munafik dan orang kafir sama tingkatannya, nanti kita lihat. Ada dalam pembahasan. Sama tingkatannya. Kenapa? Mereka tak percaya kepada Tuhan. Mereka tak percaya bahwa sholat itu bisa memberikan rezeki.